Bulan ini kita berbicara tentang apa yang menjadi prioritas saya dan saudara. Saudara, kalau kita berbicara prioritas itu bukan sekedar ngomongan saja. Oh, saya mau mengutamakan A, saya mau mengutamakan B. Prioritas bukan apa yang saya dan saudara ngomong. Tapi prioritas itu kelihatan dari apa dan apa yang saya dan saudara lakukan. Jadi secara sederhana gini Bapak Ibu. Pokoknya saya mengutamakan Tuhan. Tapi malas ibadah. Saya mengutamakan Tuhan. Tapi nggak pernah memberi waktu untuk secara pribadi menghadap Tuhan. Saya memprioritaskan Tuhan. Tapi hanya membaca ayat Alkitab 2 atau 3 pasal sehari nggak bisa. Saya memprioritaskan Tuhan. Jadi ngomongan saya dan saudara itu tidak memperlihatkan apa-apa sebelum diikuti dengan tindakan. Jadi berbicara prioritas adalah bukanlah apa yang saya dan saudara ngomong. Tapi prioritas adalah diperlihatkan dari apa yang saya dan saudara lakukan. Saudara, mulai Februari kita akan mulai membuka kembali 2 kebaktian. Jadi yang pertama itu jam 8 pagi, Bapak Ibu silakan hadir di jam 8 pagi bagi orang-orang yang karena ibadah jam 8 pagi itu contemporary worship. Jadi Bapak Ibu bisa hadir jam 8 dan ibadah yang jam 10 seperti yang sekarang. Jadi ada 2 pilihan Bapak Ibu. Dan mulai Februari setiap minggu pertama kita akan kembali mengadakan perjamuan kudus. Jadi minggu pertama nanti tanggal 6, kalau saya tanggal 6 ya, kita akan mengadakan perjamuan kudus di bulan Februari itu. Saudara, ada satu cerita yang saya membekas dalam diri saya tentang jam kebaktian. Suatu ketika di gereja yang saya pernah layani, saudaraku, ada satu kebaktian jam 10 seperti biasa ya. Tapi karena ada berbagai hal yang kita bisa kembangkan, maka kita bukalah kebaktian sore jam 5. Jadi ada jam 10, jam 5. Nah, ketika saya kunjungan ke beberapa orang yang timbul tenggelam gitu ya. Kalau timbul tenggelam masih bagus ya. Timbul tenggelam itu masih bagus ya. Ini timbul tenggelam, timbul lagi gitu ya. Jadi jarang datang. Jadi jawabannya sederhana. Aduh Pak, jam kebaktian kita nggak cocok dengan urusan saya. Saya ada acara setiap minggu Pak. Jadi 1 orang ngomong gitu, 2 orang ngomong gitu. Jadi sekaligus saya survei lah kalau gitu. Jam berapa sih rata-rata acaranya? Tiba satu kesimpulan bahwa acara itu rata-rata orang pergi itu jam 8 pagi. Oke? Kalau memang rata-rata pergi jam 8 pagi, saya kumpulkan majelis, saya bilang kita harus buka 1 kali kebaktian lagi. Jam 6 pagi. Ya, jadi kami buka jam 6 pagi, ibadah yang pure hymn. Ya, jadi pendek ibadahnya, jam 6 pagi. Jadi setelah jam 6 pagi buka, kita umumkan beberapa lama ya, sosialisasikan. Jadi dalam pikiran saya yang jam 6 pagi itu nanti akan diisi orang-orang yang acaranya jam 8 tadi. Ya kan? Setelah buka, ya yang pertama saya lihat muncul wajah-wajah yang ngomong jam 8 ada urusan. Tapi selang waktu berlalu, yang jam 8 ada urusan itu, di kebaktian pagi enggak ada, di kebaktian jam 10 enggak ada, di kebaktian sore apalagi. Jadi pertanyaan kita apa? Waktunya yang gak cocok atau memang gak penting saja baginya kebaktian? Waktunya yang gak pas, kalau saya pakai istilah ini kan gak enak, atau males aja? Saudara, sekali lagi saya sedang berbicara prioritas. Maka sebenarnya kalau kita berbicara prioritas itu gak ada namanya sibuk.
Yang ada adalah prioritasmu apa. Ada banyak kita bisa buktikan bahwa dalam kehidupan kita sesibuk apapun, tapi sesuatu yang kita anggap prioritas pasti kita akan kerjakan. Nah saudara, hari ini kita akan berbicara salah satu prinsip yang Tuhan katakan kepada kita, yang semestinya saya dan saudara harus miliki. Tema hari ini saya berikan satu tema topik, mendahulukan kerajaan Allah. Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6, Bapak Ibu. Kita akan membaca 3 ayat saja, ayat 31, 32 dan 33. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama ya. Matius 6 ayat 31, 32. Kita membaca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya akan baca sekali lagi secara perlahan untuk kita semua. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini kan yang sering kita ingat pasal 6 ayat 33 ini. Dan biasanya berbagai kesempatan juga saya tekankan, banyak orang mengingat ayat 33 ini dengan penekanan di B. Maka hari ini saya akan mengajak kita merenungkan justru 33A. Orang seringkali berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu di B mendapat penekanan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini saya tidak fokus merenungkan yang B. Saya justru mengajak merenungkan yang A, karena itu poinnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, sebetulnya ayat ini ada dalam satu bingkai khotbah di bukit. Pasal 5 sampai dengan pasal 7. Saya sangat setuju. Ada beberapa kelas pemuritan yang sebagai satu syarat untuk lulus kelas pemuritan itu membaca Matius pasal 5 sampai 7. Saudara, apa isi dari Matius pasal 5 sampai 7 yang dikenal dengan khotbah di bukit? Saudara, sebenarnya isi dari Matius pasal 5 ayat 7 adalah seperti manifesto ya, saya katakan dulu ya, manifesto atau gambaran tentang bagaimana semestinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu hidup, yang punya ukuran standar nilai yang berbeda dari orang kebanyakan. Maka kalau saudara membaca dengan baik Matius pasal 5 itu benar-benar luar biasa.
berbeda ukurannya dari dunia ini. Salah satu yang ditekankan adalah pasal 6 ayat 33a ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus ternyata ingin saya dan saudara memiliki satu kehidupan yang berbeda. Saya dan saudara tidak sama dengan dunia ini. Dalam berbagai kesempatan Tuhan Yesus juga mengatakannya. Bahwa kamu bukan dari dunia ini. Dunia akan membencimu. Jadi ukuran standar kita sama sekali berbeda. Maka orang yang sudah percaya Tuhan Yesus semestinya pandangan dunianya, worldview-nya beda. Values-nya, nilainya beda. Standarnya beda. Ukurannya beda. Jadi saudara, pengikut Yesus itu harus berbeda dari yang lain. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak kita melihat dua kontras. Dua perbandingan yang Tuhan Yesus singgung dalam khotbah di bukit ini. Tuhan Yesus memperbandingkan apa yang kebanyakan orang cari dengan apa yang seharusnya saya dan saudara cari. Apa yang biasanya menjadi prioritas kebanyakan orang dunia ini, apa yang seharusnya menjadi prioritas saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Itu harus bisa lihat bedanya. Maka hari ini saya memberikan satu topik. Yang pertama adalah ambisi duniawi atau ambisi palsu. Ambisi duniawi maksudnya adalah ambisi yang dimiliki oleh banyak orang, hampir semua orang di dunia ini, ya kan? Tapi ternyata dalam khotbah di bukit ini itu dilebihi sesuatu yang palsu. Yang seharusnya saya dan saudara tidak kejar. Saudara, jadi ambisi itu yang berbeda. Tuhan Yesus kan katakan begini di dalam ayat yang ke 32 ayat dikatakan apa tadi? Semua itu dicari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu digarisbawahi yang tidak mengenal Allah. Sekarang pertanyaan kita, itu semua itu apa? Betul kan? Ini yang saya coba kasih tema itu ambisi duniawi. Tuhan Yesus menceritakan apa? Apa itu ambisi itu? Nah, ayat sebelumnya tadi disebut, Bapak Ibu, dikatakan di sana makanan, minuman, pakaian. Pak, berarti kita nggak butuh makan ya? Kita sedang tidak berbicara butuh atau tidak butuh makan, bukan. Tapi berbicara ambisi. Sudah memang nanti saya akan konklusikan di akhir. Tapi di awal saya coba jelaskan begini. Saudara, ambisi itu kadang-kadang, ambisi duniawi itu kadang-kadang berwujud itu bersahaja. Sederhana kan Bapak Ibu, kalau cuman ingin cukup makan, ingin pakaian, ingin minum, ya, ingin kecukupan, cukup sederhana ya, sepertinya ya, ya. Tapi di sini fokusnya bukan bicara makan, minum, pakai, bukan itu fokusnya. Ambisi kita, ambisi itu berarti berbicara, ya ambisi dunia ini berbicara fokusnya apa. Maka di satu sisi bisa berwujud sederhana, pengen cukup makan, pengen cukup minum, pengen tempat yang cukup, pakaian yang cukup, tapi di sisi lain bisa berwujud sesuatu yang hebat. Pengen rumah mewah, pengen posisi yang bagus, pengen harta benda yang banyak. Baik yang sederhana maupun yang hebat ini dua-duanya salah.
Di mana salahnya? Terletak pada fokusnya diri sendiri. Kalau kamu cukup makan, untuk apa? Saya kalau telepon orang tua saya suka ledek. Kayaknya Bapak nggak perlu berdoa lagi deh. Karena doa bapak kami kan doanya gini. Berikanlah kami pada hari makanan kami, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lah di lumbung banyak padi. Bisa cukup 1 tahun. Ya udahlah nggak usah berdoa, udah selesai. Kalau pengertiannya itu kan. Bapak Ibu kan juga susah kan. Yang kulkasnya sudah penuh stok satu, apalagi belanjanya itu mingguan ya. Belanja mingguan, pokoknya ini 1 minggu sudah ada. Doanya doa Bapak kami di surga, berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya. Udah sekulkas penuh, udah cukup dong seminggu. Oke, saya sedang tidak berbicara itu. Tapi poinnya adalah fokusnya. Kalau ambisi dunia ini makan makanan hanya berbicara diri sendiri, makananku, kecukupanku, bicara pakaian, bicara tempat, termasuk yang hebat-hebat berbicara kedudukan, berbicara prestasi, berbicara karir, berbicara rumah, berbicara harta benda untuk diri saya sendiri. Kesejahteraan saya, kenyamanan saya, prestise saya, apalagi? Kemuliaan saya, all about me. Semua tentang saya. Maka Yesus jelaskan apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa. Kalau cuman itu, orang lain gak kenal Tuhan juga cari yang sama. Kalau cuman itu, gak perlu kenal Kristus, pasti juga cari yang sama. Nah Bapak Ibu, makanya ketika berbicara ini, semua orang di dunia ini mempunyai ambisi, mempunyai orientasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka coba tanya setiap orang, tanyanya jangan di gereja ya, jangan pas acara PA ya, jangan pas acara gereja. Kalau gereja acaranya pasti jawabannya rohani. Ya, tapi kalau pas ngobrol nih di lapo atau di tempat makan atau tanya, kamu ngapain sih? Kok kuliah pilih ini? Coba yang masih kuliah, apa jawabannya? Kenapa milih kuliah itu? Kamu kenapa sih? Kok pindah kerja? Kamu kenapa sih? Coba tanya motivasi atau ambisi yang ada di balik setiap apa yang kita kerjakan. Kalau jawabannya masih di sini, itu berarti kita masih seperti orang kebanyakan. Betul ya? Dan ini yang Yesus bilang, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari. Nah saudara-saudara, kalau kita bicara lebih lanjut, saudaraku, bahkan ketika kita berbicara tentang kehidupan, banyak orang itu punya mimpi, banyak orang itu punya motivasi, banyak orang mempunyai satu tujuan akhir, bagaimana saya dan saudara sukses di dunia ini. Saya sedang tidak mengajak kita miskin, bukan. Saya sedang mengajak kita melihat apa yang Tuhan Yesus nanti ingin kita lakukan. Bahkan saudaraku, tidak jarang orang yang mengatasnamakan Tuhan, mengikuti Tuhan, tanda kutip, atau ikut aktif dalam aktivitas keagamaan pun, baik di luar Kristen termasuk di dalam kekristenan, dengan motivasi ambisi duniawi. Banyak orang mengikut Tuhan supaya apa? Kehidupannya diberkati. Itu maka
Seringkali ayat 33 itu orang fokusnya ke B. Sudah banyak orang mengikut Tuhan supaya diberkati. Makanya baru mulai aktif kemudian tanya, Tuhan sejak saya aktif kok saya susah sih? Sebelum aktif juga susah. Baru mulai plik-plik aktif, loh kok susah ya? Emang selama ini gak susah? Ya, ada orang mulai memberi itu, memberi ini, waktu dan sebagainya. Kemudian Tuhan, kok nggak ada balasannya sih? Bahkan ada orang yang memberi perpuluhan, memberi persembahan, ya, untuk dapat balasan baik, balasan balik yang berupa ini. Jadi banyak orang mencari Tuhan Allah dengan ambisi untuk kesuksesan duniawi. Termasuk saudaraku ada banyak orang, tanda kutip ya, mengatasnamakan pelayanan. Tak terkecuali orang-orang yang berlabel apakah pendeta atau apa saja motivasi ini. Maka dimanapun, di depan siapapun, saya konsisten mengingatkan ini. Kalau sampai termasuk dalam lingkaran orang-orang yang melayani, tanda kutip lah, oke lah, hamba Tuhan lah, berebutan jabatan, berebutan posisi, dia sedang mengikut Tuhan karena ambisi ini. Mengikut Tuhan tapi harapannya ingin atau ambisinya duniawi. Saudara, Tuhan ingatkan dengan keras tentang hal ini. Itu mah dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun mencari. Nah sekarang apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin saya dan saudara berbeda dari itu. Inilah bagian yang kedua, ambisi surgawi. Karena tadi di awal saya pakai istilah duniawi, kalau surgawi ini kayaknya kita langsung berpikir cepat mati ya. Tapi memang kita cepat atau lama mati sih, ya kan? Tapi saya mau lawankan, opositkan. Jadi ya duniawi ya surgawi ya, asli palsu ya sejati ya. Jadi saya ingin menghadapkan itu aja. Tuhan ingin saya dan saudara sebagai pengikutnya, murid-murid, itu punya ambisi surgawi. Ini sedang tidak berbicara setelah dengar khotbah ini, Bapak Ibu semua resign dari pekerjaan. Bukan. Bapak Ibu yang biasanya gigih bekerja kemudian gak bekerja lagi, tidak. Adik-adik atau pemuda-pemudi yang selama ini kejar untuk supaya IP-nya besar, jadi enggak, bukan, sedang tidak berbicara itu. Saudara sedang berbicara ambisi. Apa yang memotivasi Anda mengerjakan itu? Maka ayat yang ke-33a itu diawali dengan kata tetapi. Tetapi itu berarti berbeda. Ya, berbeda. Contoh umpamanya gini ya. Dia itu sebetulnya baik loh orangnya, tapi ya kan? Tapi itu berarti satu sisi ngomong baik tapi ada yang tidak baik, ya kan? Sama itu yang paling sederhana kan? Kalau umpamanya nih, saya kalau selesai khotbah di salam orang paling saya takut di ngomong bagusnya gitu. Saya takut. Ya, takutnya bukan takut dibilang bagus. Takut dibilang setelah tetapi, ya kan? Biasanya Pak Sumardi, makasih Pak Sumardi saya diberkati dengan khotbah hari ini. Tapi Pak, tapinya ini bisa panjang, tinggi, dalam dan lebar. Dan biasa itu berbeda. Nah Tuhan ingin saya dan saudara berbeda. Dari siapa? Dari kebanyakan orang tadi. Saudara, saya sedang ingin membawa kita semua mengerti nilai-nilai kerajaan Allah.
yang saya dan saudara harus miliki. Yang saya dan saudara harus jadikan standar. Yang saya dan saudara harus jadikan ukuran. Saudara, saya senang ketika melihat bencana, melihat berbagai musibah pandemi yang berlarut ini, dan orang berpikir, Pak, kayak ini sudah tanda-tanda zaman. Dan memang kita harus peka terhadap itu. Tapi peka apa yang saya dan saudara lakukan? Justru kepekaan kita itu harus dibarengi dengan perubahan kehidupan kita yang harus mengikuti standar Allah. Standar kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi kita harus berbeda dengan orang lain. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan inginkan kita mempunyai satu prioritas yang jelas. Tuhan inginkan kita bahwa standar kualitas hidup kita sebagai murid itu termasuk terbukti dari prioritas hidup kita. Saudara, kalau kita berbicara cari, siapa sih yang pernah kehilangan sesuatu dan Anda mencari benar gitu? Pernah enggak? Yang kadang-kadang kalau kita tanya orang ya, lihat ini enggak lihat, padahal belum dicari ya. Kalau kita tanya banyak sama anak-anak ya, atau kita sendiri kadang gitu ya. Bang, itu ada enggak? Enggak ada, Mak. Padahal belum dicari. Ayo dong tolong bantu carikan ini. Lihat-lihat sebentar. Enggak ada. Padahal enggak cari, itu bukan mencari itu. Mencari di sini artinya Alkitab pernah memberikan satu gambaran ya tentang seorang yang punya 10 dirham dan hilang 1. Ya. Secara prinsip dirham ini enggak ada gunanya kalau enggak utuh. Jadi harus 10. Kalau hilang 1 enggak berguna. Jadi yang 1 hilang ini harus dicari sampai ketemu. Mungkin nggak bisa tidur, mungkin pokoknya semua dibongkar ya, dibongkar. Seperti kita kalau cari bangkai tikus, ya belakangan ini kan ada beberapa bangkai tikus ya, ada yang di gereja juga ada, nggak tahu kemana-mana dia mati ya. Jadi cari kan, jadi di mana? Ini dicari lah orang-orang yang butuh indera penciuman yang tajam, dicari ya, di sini cium nggak ada ya. Kalau nggak pengen cari sederhana sih. Kebalkan aja dengan bau itu, lama-lama kan biasa ya. Tapi kan saudara akan cari sampai ketemu. Jadi mencari kerajaan Allah itu gambarnya seperti mencari sesuatu yang memang mencari beneran. Saudara, kata mencari sebetulnya di situ saya tulis kecilkan itu, tulis kecil, artinya itu ya mencari, menyelidiki, memeriksa, mempertimbangkan, mencoba, mendapatkan, ya, berjuang untuk sesuatu, mencari. Maka mencari di sini bisa kita simpulkan sederhana, usaha atau perjuangan yang dilakukan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus. Sampai kapan? Sampai ketemu. Nah itu mencari, ya kan? Jadi Tuhan ingin kita itu kayak gitu, berjuang. Saudara, banyak orang di luar sana berjuang untuk sesuatu, bahkan kita berjuang untuk sesuatu itu begitu membanting tulang. Kerja masuk jam 7 kita jabanin tuh jam 4 bangun, ya kan? Kalau pengen ini kita pokoknya mau jam berapa kita jalani. Tapi pertanyaan saya, apakah untuk kerajaan Allah kita melakukan seperti itu? Memang kerajaan Allah tidak sesimpel berbicara ibadah, betul.
Kerajaan Allah tidak sesimpel membaca Alkitab, benar. Tapi penampakan, tindakan, aktivitas kecil ini bisa menjadi indikator. Ya kan? Saudara, itu sebetulnya yang menjadikan satu prinsip di dalam Alkitab, kenapa selalu yang pertama itu untuk Tuhan. Ya kan? Di Alkitab itu ada prinsip sulung itu untuk Tuhan. Anak sulung untuk Tuhan. Semua yang sulung untuk Tuhan. Ya. Termasuk kan kalau kita bicara doa kenapa harus pagi-pagi. Itu sulung artinya. Sebelum kita memulai sesuatu kita Tuhan. Sebelum kita pakai untuk diri sendiri untuk Tuhan. Berarti memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah saudara, ketika kita berbicara, mencari, berusaha, berjuang untuk ambisi kerajaan Allah. Itu yang Allah inginkan dari saya dan saudara. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah berbicara kerajaan dan kebenarannya. Yang pertama kerajaan. Berarti berbicara apa? Kita harus berusaha sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Agar apa? Kepemimpinan dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita, melalui ibadah-ibadah kita. Jadi sekali lagi, mencari kerajaan Allah tidak identik ibadah. Mencari kerajaan Allah tidak identik pelayanan. Mencari kerajaan Allah itu cakupannya besar. Menyangkut seluruh kehidupan kita. Saudara, kalau tadi ambisi dunia itu fokusnya diri sendiri. Ambisi kerajaan Allah, ambisi surgawi, fokusnya kepada Allah. Kalau untuk dunia ini Anda pengen yang lebih, pengen yang besar, pengen yang tinggi, pengen yang hebat, apakah Anda cuma punya ambisi kecil untuk kerajaan Allah? Gak apa-apa lah Pak, saya kalau di surga nih mau di emperan-emperan. Gak apa-apa Pak, ruangan 1x1, 2x1 pun boleh, studio di surga. Di dunia inginnya eksekutif, suite. Di dunia inginnya kedudukannya tinggi. Kenapa dalam kerajaan Allah kita ambisinya kecil? Justru ini yang Allah inginkan. Semestinya saya dan saudara punya ambisi yang besar juga untuk kerajaan Allah. Saudara, belakangan pada waktu perenungan akhir tahun, saya merenungkan beberapa hal. Salah satunya saya ditegur oleh Tuhan, Sumardi, kamu masih belum melakukan banyak hal. Sumardi, kamu masih belum maksimal. Dan di perjumpaan kemarin hamba Tuhan, doa kami hamba Tuhan di hari apa itu saya sampaikan. Kita harus berbuat lebih lagi. Kita harus melakukan lebih lagi. Ambisi untuk kerajaan Allah itu harus tinggi. Bapak Ibu, apa pekerjaanmu? Bapak Ibu, apa profesimu? Maksimalah di sana. Tetapi ambisi yang menggerakkanmu bukan ambisi duniawi. Kalau engkau punya jabatan yang tinggi, siapa yang ingin engkau dapat kemuliaan? Kalau engkau mendapatkan mungkin posisi yang bagus, karir yang bagus,
Bahkan mungkin engkau punya harta kekayaan yang cukup bagus, reputasi yang bagus. Siapa yang ingin engkau inginkan dapat kemuliaan? Ukuran saya dan saudara harusnya berbeda dengan dunia ini. Bukan akunya, tetapi Kristus. Saudara, ungkapan yang sangat menarik itu ketika kita membaca 1 Korintus 15 ayat 10. Korintus 15 ayat 10 atau 10 ayat 15. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Suka terbalik soalnya ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 10. 15 ayat 10 ya. Ayat ini sangat menarik bagi saya. Ada statement yang sangat menarik begini ya. Kita buka ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dikaruniakannya kepadaku, dikatakan apa? Tidak sia-sia. Kemudian sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi perhatikan, tetapi bukannya aku. Apa katanya? Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi orang yang punya ambisi kerajaan Allah itu bukan orang malas. Orang yang punya ambisi kerajaan Allah itu bahkan bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi katakan apa? Tapi itu bukan aku. Kata-kata tapi itu bukan aku sebenarnya ingin menyatakan bahwa itu bukan karena kekuatanku, itu bukan karena semata-mata fokus ke aku, tapi itu karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu siapapun engkau, dimanapun Bapak Ibu ikut ibadah ini, ambisi kerajaan Allah harusnya lebih besar daripada ambisimu di dunia ini. Dan itu bukan untuk kemuliaan dirimu, itu bukan karena kehebatanmu, tapi seperti Paulus katakan, bukan, melainkan kasih karunia Allah. Jadi saudara, mari kita mengevaluasi, apakah saya dan saudara sudah menjadikan kerajaan Allah itu yang terdahulu melalui setiap kehidupan kita. Yang kedua saudaraku, kan ya karena carilah dahulu kerajaan Allah, kepemimpinan Allah itu, dan kebenaran. Nah, berapa minggu lalu saya sampaikan ini kan tentang ketaatan. Saudara berbicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti saya dan saudara sedang memprioritaskan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu berarti apa? Sederhana. Kebenaran Allah itu berarti saya dan saudara mentaati. Saudara, kita bersyukur tahun lalu kita selesai satu Alkitab. Tahun ini kita akan baca lagi. Dan kita mulai coba pelan-pelan. Maka ayatnya enggak banyak-banyak. Pelan-pelan. Dalam pembacaan Alkitab kami, kalau dulu saya baca aja. Tahun lalu kami pakai bahasa Inggris baca. Tapi tahun ini saya bilang sama anak-anak, kita pakai bahasa Indonesia. Karena saya ingin jelaskan. Jadi tahun lalu targetnya baca, melatih kebiasaan. Tahun ini beda. Kita ingin tahu values-nya, nilainya. Apa yang harus kita hidupi. Sudah, karena Tuhan inginkan ini. Taat. Dan itu tidak bisa tiba-tiba. Untuk taat Anda harus latih. Untuk taat Anda harus latih. Dari taatan kecil, ketaatan berikutnya. Maka sudah, kalau ada hal yang sepele, suruh taatlah. Kadang Bapak Ibu, kalau kita punya, sekarang di mana-mana ada ini ya, kamera ya, dan kita semua takut ya, karena ada kamera, ya.
Apakah Anda sudah pastikan kamera itu berfungsi atau tidak? Kalau Anda tahu itu kamera nggak aktif pasti, kamera cuman kamera doang ya. Saudara mau fungsi atau tidak nggak usah peduli. Kalau memang harus pakai helm, pakailah helm. Itu ketaatan. Ya. Berapa waktu yang lalu saya lewat di lampu merah. Saya berhenti lama. Tetet di belakang ya. Tetet. Kan lampu merah belum nyala, ya kan? Tetet. Mau tatet, mau tetot, apa terserahlah. Saya bilang saya berhenti. Ya, saya berdoa saja nggak ada truk di sana depan belakang ya sampai nyeruduk ya. Karena ketaatan itu butuh hal yang kecil. Saya perlu taat dan saya sedang mengajarkan sesuatu yang saya bawa ini taat. Saudara, ini kerajaan Allah dan kebenarannya. Allah ingin saudara apa? Taatlah. Dengan taat itu anak-anakmu akan ikut. Oh, orang tua saya taat. Ketaatan itu harus nyata. Maka ketika kita berbicara ambisi orang percaya ambisi dan prioritas hidupnya berbeda dengan orang dunia ini. Mau bicara pengetahuan, mau berbicara tentang skill, mau bicara tentang sukses dan lain sebagainya. Ya, kita harusnya lebih. Tapi itu bukan berfokus pada diri sendiri. Tapi berfokus kepada Allah. Saudara, di gereja kita tahun ini membuka kelas pemuritan. Tadi saya dapat info dari PAK ada 60-an ya, 67 ya. 70 orang yang sudah mendaftar. Sudah memang kadang-kadang kalau di gereja itu dibuka kelas pemuritan tuh selalu orang bilang gini. Ini pengalaman beberapa waktu ya, bukan di sini. Ya di sini saya belum ada pengalaman. Belum banyak pengalaman. Tapi di tempat lain suka gini. Memang saya dari dulu suka buka kelas pemuritan. Karena bagi saya pemahaman gini. Saya dan saudara itu percaya itu statusnya selain anak Allah, saya murid. Tugas murid itu utamanya belajar. Maka saya kalau apa-apa saya selalu berusaha untuk ikut dimanapun. Karena saya perlu belajar. Dan saya ingin orang yang dekat dengan saya juga belajar. Belajar bukan versi saya. Belajar bukan sekedar saya pengen ini, bukan. Belajar yang seharusnya. Nah, tapi yang lucu saudaraku, ketika ditawari, ayo bapak-bapak ini ada pemuritan ya. Di sini bagus ya, PAK-nya sudah aktif bekerja. Gereja-gereja lain kan tidak, semua hamba Tuhan kan. Jadi dulu saya juga gitu juga datang gitu, ayo ikut pemuritan. Wah ini bagus Pak Pendeta. Wah senang kan ya, dibilang bagus kan senang. Tapi Pak, saya kayaknya tidak dulu, yang lain dulu. Apa dia ini ngomong bagus tapi nggak ikut, ya kan? Itu sama dengan dia bagus tapi kita nggak ikut, ya. Itu menyenangkan hati saja. Kenapa? Karena orang berpikir yang namanya pemuritan itu khusus untuk orang-orang tertentu. Yang namanya pemuritan itu hanya untuk sekelompok orang. Salah saudara. Siapa sih yang murid? Saya dan saudara. Semuanya kita punya status sama, murid. Ya, murid. Nah, pemuritan kali ini yang saya ingin ajak kita bersama-sama belajar adalah bagaimana kehidupan kita sebagai murid Kristus itu kita betul-betul alami. Bagaimana saya dan saudara mengalami perjalanan hidup sepanjang hari bersama Tuhan. Jangan khawatir, pemuritan ini enggak menyebabkan Anda untuk supaya terus kemudian mengganggu pekerjaan, enggak. Pak, nanti pemuritan ini akan mengganggu ini, enggak akan mengganggu apa-apa. Enggak akan. Paling nambahin waktu aja ada nulis. Saya ingin kita menjadi orang Kristen yang tidak kering. Enggak ada konotasi apa-apa ya Bapak Ibu. Saya ingin saya dan saudara menjadi orang Kristen yang hidup. Karena Allah yang kita percaya itu hidup. Saya tidak hanya ingin mendengar orang lain bersaksi, oh Tuhan bekerja kepada saya, Tuhan berbuat sesuatu kepada saya. Saya ingin kita semua mengalami dan bersaksi kepada orang lain. Karena Allah, karena Tuhan
yang saya dan saudara sembah, Tuhan yang hidup. Maka saya mengajak kita mengikuti kelas ini. Ya, jurnal bersama Yesus. Memang sebenarnya salah satu khas Bapak Gereja kita, John Wesley, itu salah satu khasnya adalah menulis jurnal. Tapi ini nanti nggak seberat itu, nggak berat, kalau ini sederhana. John Wesley itu saya termasuk kagum ya tentang kebiasaannya menulis jurnal. Bagaimana perjalanan atau pengalaman hidupnya bersama Tuhan hari itu. Nah Bapak Ibu, apa yang kita akan buka mulai Februari ini? Saya merindukan kita betul-betul bisa mengalami bagaimana hidup bersama Tuhan sepanjang hari, setiap hari, saudara. Dan itu akan menolong kita semuanya mengerti bedanya ambisi dunia, ambisi kerajaan Allah. Kita bisa mengalami dampak ketika ambisi kita itu ambisi kerajaan Allah. Hari ini pendaftaran terakhir ya. Jadi yang belum mendaftar, ayo segera mendaftar. Ya, silakan mendaftar. Bapak Ibu tinggal di rumah saja. Ya, tinggal di rumah dan kita pakai Zoom. Sengaja kita buat secara online supaya orang tidak terganggu untuk datang dan ke gereja. Hari Kamis jam 7 sampai jam 21. Jam 19 sampai jam 21, pukul 21. Ya, nanti silakan daftarkan diri kepada Ibu Sondang sebagai ketua sebagai komisi PAK atau kepada Guru Angga. Yang belum daftar silakan mendaftar. Hari ini kita akan close malam ini ya, karena kita perlu persiapkan buku dan lain sebagainya. Buku untuk dibaca ya. Jangan takut ada PR. Ini murid-murid sekarang ini takut ada PR ya. Enggak, jangan takut, enggak. Kita enggak akan buat susah ya. Kita pengen kita mengalami kehidupan ya yang lebih ini. Jadi jangan takut ada PR. Pak, nanti kalau ada PR serius ya Pak? Oh, jangan sampai gitu juga ya. Yang ngajar bukan saya, kita pakai tim With Jesus Ministry. Ya, kenal beberapa orangnya pasti Bapak Ibu juga kenal With Jesus Ministry dan kita akan bersama-sama. Saya juga belajar. Saya dulu pernah belajar, sudah pernah saya terapkan juga dan saya ingin kita sama-sama sekali lagi belajar. Jadi saudara, hari ini kita belajar 2 poin. Kita bisa membedakan ambisi dunia dan ambisi kerajaan Allah. Ambisi dunia tadi saya katakan bisa berwujud sederhana. Pengen cukup makan, pengen cukup minum, ya kan? Tapi juga bisa besar. Posisi yang hebat. Apa yang berkelimpahan. Tapi mau sederhana maupun hebat. Kenapa salah? Karena fokusnya hanya diri sendiri. Dan Tuhan ingin, tetapi carilah dahulu. Tetapi kita, saya dan saudara, harus mempunyai ambisi surgawi. Untuk apa? Demi kepentingan dan kemuliaan Allah. Jadi saudara, biarkan hari ini kita boleh berbeda, mulai berbeda. Ambisi saya dan saudara itu beda. Kita hidup bagi Tuhan, bekerja bagi Tuhan, berprestasi bagi Tuhan, jujur bagi Tuhan, apalagi berintegritas di tempat kerja bagi Tuhan, dipromosikan bagi Tuhan, apalagi. Anda boleh sebut segudang prestasi, segudang jabatan, segudang kedudukan, segudang harta benda apa saja. Fokusnya ingat bagi Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah dan di sini juga, mari kita bersama-sama supaya kita seperti yang Tuhan inginkan, hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Surah kehadiranmu dimanapun, termasuk di negara ini, ketika ambisimu
ambisi kerajaan Allah. Alkitab katakan apa? Bapamu di surga tahu bahwa engkau membutuhkan semua itu. Gak usah takut. Tuhan tahu kebutuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan satu komitmen kita, Tuhan. Kami ingin mempunyai ambisi kerajaan Allah seperti yang Engkau inginkan. Kami ingin hidup kami berfokus untuk kemuliaan-Mu. Apapun profesi kami, apapun keberadaan kami. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Katakan lebih sungguh lagi, Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya.